Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Amin, langsung aja pada saat ini kita akan sama-sama ya. Atas kemurahan Bapa Yahweh kita boleh ada hingga sampai saat ini. Dan kita boleh bersama-sama membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini saya ambil dari kitab Matius 16 ayat 13. Matius atau Matai atau Matityahu 16 ayat 13. Ya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini seperti yang tertulis di depan ya. Supaya bacaannya sama, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini sampai ayat ke-20 nantinya ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. 3, 2, 1. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, "Sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku?" Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, "Dan kamu menyebut siapakah aku ini?" Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, "Engkaulah Hamasia, putra Elohim yang hidup." Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan sorga. Dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua Sang Mesias. Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Bapa Yahweh ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesua Hamasia. Saya coba buka-buka ya. Buka-buka media sosial, ngelihat ini. Orang-orang kan kalau zaman sekarang mereka suka bikin status ya, saya seneng lah buat ngeliat-liat ya status-statusnya orang-orang penyembah Yahweh juga. Ya, penyembah Yahweh. Ada salah satu status yang menyatakan khotbah itu selain benar juga harus bagus. Ya, ada status yang menyatakan khotbah selain benar juga harus bagus. Saya coba penasaran. Saya coba berpikir kalau kebenaran standarnya jelas. Firman Tuhan yang tidak ditambah dan tidak dikurangi itu adalah standar kebenaran. Saya coba merenung lagi, kalau standarnya bagus itu apa? Ya. Tapi semua harus tertulis, ya. Harus tertulis, ya. Menyatakan firman Tuhan harus benar pasti. Kalau tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi kalau bagus itu apa ya? Kalau orang bilang sesuai penilaian orang, ya. Saya coba cari-cari standarnya. Standarnya di firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan yang bagus itu seperti apa? Saya coba cari, ya mungkin kalau yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan akan khotbah ini, kalau tahu standarnya bagus, coba ditulis di bawah, di komentar ya. Coba ditulis apa sih standarnya bagus, tapi sesuai firman Tuhan ya, yang tertulis ya.
Kalau standarnya standar daging, standar manusia, misalkan standar bagus, pengkhotbahnya harus pakai jas. Lalu standarnya bagus, nggak boleh teriak-teriak, harus slow. Itu berarti standar manusia, ya. Coba ya kalau ada masukan coba deh, standarnya bagus itu apa sih sesuai firman Tuhan ya? Kenapa? Karena misalkan eh, ada satu cerita kisah nyata tentang Bapak Ibu tahu kan siapa mantan Gubernur Jakarta, Pak Ahok. Dia kalau bekerja benar, standarnya sesuai peraturan, tapi tidak bagus dalam hal penataan kata, tidak bagus dalam hal penataan ya yang diinginin lah, yang diinginin dengan orang-orang, ya. Akhirnya apa? Akhirnya di situ yaitu jadi standarnya bagus itu tidak ada ya, standarnya bagus tidak ada. Saya coba coba karena mungkin saya coba dalam saya menyampaikan firman Tuhan, saya coba berbagai-bagai cara, berbagai-bagai metode. Saya coba dengan cara yang standar ngomong Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tinggal disediain bantal, kasur hilang. Saya coba keras, ada juga yang ya mungkin bukan terlelap, tapi setengah lelap. Ya, jadi ya ada sedikit-sedikit yang masuk ya. Masuk kanan, keluar kiri masih ada yang tinggal, masih ada yang nyangkut. Jadi standarnya jangan seperti siapa yang ditegur oleh Bapak Yahweh melalui keledai. Ya, kira-kira kalau ditegur melalui keledai itu bagus apa enggak? No, enggak bagus, ya. Dan juga Yesua juga nih seperti dalam kitab Matius tadi, kita coba baca ayat yang ke bawahnya lagi ya. Jadi di sini kan kalau dalam kitab Lukas ini standar judulnya itu pengakuan Petrus ya. Tadi kan kita sudah baca bahwa Petrus mengakui bahwa Yesua itu adalah Hamasia. Setelah dia mengakui bahwa Yesua adalah Hamasia, dia dipuji oleh Bapa Yahweh ya. Dia dipuji oleh Tuhan Yesua, katanya, "Engkau Simon, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang yang teguh ini." Habis dipuji. Gak lama kemudian coba lihat ayatnya yang ke 22-23. Masih dari kitab Matius 16 ayat 22-23. Namun setelah memuji Yesua, Petrus selanjutnya namun sambil menarik Yesua, Petrus mulai menegur kepadanya ya dengan berkata, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu." Namun seraya berpaling dia berkata kepada Petrus, "Nyala dariku hai setan." Kira-kira ini kalau saya khotbah seperti hai setan, bagus apa enggak? Ya. Jadi standar bagus menurut firman Tuhan itu enggak ada. Tapi standarnya harus benar. Ya mungkin ya bisalah ditata-tata sedikit supaya karena kalau ada orang kan saking pengennya bagus, akhirnya bikin lelucon khotbah, ya itu supaya standar bagusnya terpenuhi, ya. Tetapi itu adalah pemikiran manusia, ya. Jadinya ya kadang-kadang suka lucu aja gitu ya ngelihat ini penyembah Bapak Yahweh loh ya. Penyembah Bapak Yahweh ya itu karena Bapak Gembala bilang karena dosanya itu tidak dibuka jadinya santai ya. Jadinya itu mungkin standar bagusnya ya. Tapi yang kita mau belajar adalah standarnya kebenaran. Ya, standar kebenaran ya. Kita akan balik lagi Bapak Ibu pada firman Tuhan ini mengenai pengakuan Petrus ya.
Petrus di sini mengaku ya, setelah mereka, tadi dalam ayat ke-13 ya, setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi ya, Kaisarea Filipi, ini beda dengan Filipi ya. Ini adalah daerah Kaisarea Filipi, nanti kita akan lihat, karena ini masih ada hubungannya Bapak Ibu dengan khotbah saya yang sebelumnya ya, yang mengenai judulnya Mengapa di Sebelah Utara, dan juga mengenai suku Dan. Ini masih ada hubungannya Bapak Ibu ya, di daerah Kaisarea Filipi ya. Saya akan coba flashback sedikit Bapak Ibu mengenai kebenaran firman Tuhan ya. Kita kan pernah belajar nih mengenai pola keselamatan Yahweh, mengenai tabernakel atau rumahnya Bapak Yahweh ya. Yang khususnya ini yang dibuat pada zaman Mose ya. Pada saat itu, nih kalau Bapak Ibu lihat rumahnya Bait Yahweh ini hanya memiliki satu pintu masuk. Kalau misalkan ini ya Bapak Ibu, kalau misalkan pergi ke tempat umum, kan ada beberapa pintu masuk, ada beberapa pintu keluar ya. Tetapi di sini baitnya Bapak Yahweh di sini pintu masuk hanya dari sebelah timur. Ya, masuk dari sebelah timur set sampai berakhir di sebelah barat ya. Itu adalah pola keselamatan dari Bapak Yahweh khususnya mengenai bait Yahweh ini. Dan kita juga kemarin pernah belajar Bapak Ibu ya, pernah belajar mengenai yang diincar setan itu banyaknya di sebelah utara. Ya, di sebelah utara kemarin kita juga sudah belajar langsung di bagian dalam ya, langsung di bagian dalam, tapi ternyata di bagian luar juga ada yang diincar ya. Imamat 1 ayatnya yang ke-10. Ya, coba kita baca Imamat 1 ayat 10. Ya, ini juga bagian yang diincar oleh setan ya. Bukan kita belajar tentang setan, cuman kita harus mengapa ada bagian-bagian tertentu supaya kita jangan memberi celah sama setan ya. Coba lihat. Imamat 1 ayatnya yang ke-10. Dan apabila persembahannya dari kawanan domba, dari domba-domba atau dari kambing-kambing, haruslah dia mempersembahkan seekor jantan yang sempurna sebagai persembahan bakaran, dan dia harus menyembelihnya pada pinggang sebelah utara mesbah itu di hadapan Yahweh. Ya, jadi di dalam setiap korban persembahan di sebelah utara juga itu yang juga menjadi incaran dari si setan ya, korban-korban persembahan ya. Bapak Ibu kan sering lihat kalau misalkan ada ajaran-ajaran lah ya, ajaran-ajaran yang lain, mereka juga mempersembahkan bakaran, tapi polanya niru-niru lah ya, polanya niru-niru dengan polanya Bapak Yahweh ya. Jadi di luar juga setan sudah mulai mengincar ya, setan sudah mulai mengincar di sebelah utara, lalu dia mulai masuk, lalu setelah masuk di sebelah utara dia juga ketemu dengan meja roti. Meja roti yang disusun ada 2 susun, satu susunnya ada 6, jadi 6, 6 ya. Di situ ditaruhnya juga di sebelah utara. Sementara musuh-musuh daripada Israel juga datangnya dari utara ya. Jadi di situ ada 2 tumpukan roti yang disusun 6, 6. Nah, setan coba masuk. Setan coba masuk dari situ ya, salah satu contohnya yaitu khotbah itu harus benar dannya itu dan bagusnya itu. Disisipin 6 kedagingannya itu harus bagus. Ya. Harus bagus, akhirnya ya itu nggak sadar ya, pokoknya nggak sadar. Ya. Nggak sadar karena polanya si setan itu mirip-mirip. Bukan mirip-mirip ya, karena dia berusaha menyerupai Bapak Yahweh. Ya, itulah pola setan ya.
di sebelah utara ada roti yang disusun, dia coba tambah-tambahin deh ya. Coba tambahin 6 ditambah satu lagi 6 ya. Dan kemarin kita juga sudah waktu kemarin kita doa pembukaan ya. Doa pembukaan kan juga di Bapak Gembala memberikan ayat tentang kalau nggak salah dari kitab Ulangan. Ulangan 6 coba ya, mengenai apa? Firman Tuhan harus diulang-ulang dan harus ditaruh di menjadi lambang sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Ya, itu firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan Bapak Yahweh yang memerintahkan kepada bangsa Israel pada saat itu ya. Coba aja Ulangan 6 ayat ke-6 dulu. 6 sampai 8. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan, setan juga coba berusaha, coba deh bikin lambang yang mirip-mirip dengan Bapak Yahweh. Tadi kan roti kan 6 disusun satu lagi 6. Bapak Yahweh memerintahkan supaya perintah-perintahnya itu menjadi tanda di tangan, menjadi lambang di dahi. Itu juga ditiru sama si setan ya. Ayatnya pasti udah di luar udah di luar kepala ya dalam kitab Wahyu ya. Karena sempat viral waktu itu. Ya. Jadi tanda setan, tanda bilangan manusia. Tanda bilangannya ada di tangan kanan dan di dahi. Firman Tuhan juga seperti ini, setan coba tiru, ya. Setan coba tiru dengan polanya si setan itu sendiri, ya. Lalu setelah itu ternyata di angka 666 ini ternyata banyak sekali hal-hal yang ternyata di situ tuh Bapak Yahweh sudah kasih Sudah kasih clue. Sudah kasih clue ternyata celah di mana setan itu bisa masuk. Nah, dari situlah kita harus hati-hati ya. Bapak Ibu ingat kisah mengenai Salomo. Ya, Salomo ini saya catat ayatnya Bapak Ibu ya, karena apa? Coba kita lihat dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 10. Ya. Jadi setan itu selain dia ngincer dari firman Tuhan, ya, dia juga ngincer dari sini nih. 1 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-14. Kita tahu bahwa Raja Salomo ini raja yang begitu berhikmat, raja yang begitu kaya, dan berat emas yang sampai kepada Salomo dalam setahun adalah 666 talenta emas. Ya. 666 talenta emas. Nah, nangkep sampai saat ini? Ya. Jadinya setan berusaha masuk lewat talk about the money, talk about duit. Setan coba masuk dari situ. Kita tahu ajaran Bileam. Ya, Bileam. Pokoknya sesuatunya menyampaikan firman Tuhan ada duit. Ya, ini setan juga berusaha masuk lewat duit, lewat pekerjaan, lewat kekuasaan, lewat posisi, lewat pekerjaan. Setan coba masuk dari situ, ya. Jadi sebenarnya tanda-tandanya sudah ada, cuman
Ya itu kalau orang bilang secara tersirat. Sebenarnya bukan tersirat juga karena kita tidak membacanya dengan teliti, ya. Ketika kita membaca dengan teliti ternyata melalui kekayaan, melalui posisi, melalui kedudukan, melalui kekuasaan, melalui pekerjaan, setan bisa masuk dari situ, ya. Lalu itu ya berarti yang kedua ya. Tadi yang pertama kan setan masuk melalui firman. Ya, yang disisipin. Lalu yang kedua setan masuk melalui kekayaan. Lalu yang ketiga, setan juga bisa masuk Bapak Ibu melalui, coba kita baca dari kitab Daniel. Daniel 3 ayat yang pertama. Ya. Daniel 3 ayat pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Raja mendirikannya di dataran Dura di provinsi Babylon. Coba ke atas dikit. Tadi berapa? Dia mendirikan patung emas, tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Kira-kira perbandingannya 1:10 lah ya. 1:10, kira-kira di sini kan katanya kan patung emas ya. Kalau menurut ini saya bayangan saya patung emas, Bapak Ibu suka ngelihat kayak apa sih namanya? Kayak patung-patung yang tinggi-tinggi gitu kan di daerah-daerah yang buat menyembah-menyembah ilah-ilah asing itu. Ya kurang lebih seperti itu. Tingginya kalau 1:10, misalkan ininya 1 meter, ke atasnya 10 meter. Ya. Loh, ini kan cuma 60 dan 6. 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Cuma 6, 6. 6-nya mana? Kita baca ayat yang kelima. Pada saat kamu mendengar bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup, dan segala jenis alat musik, haruslah kamu sujud dan menyembah patung emas yang telah Raja Nebukadnezar dirikan. Mana Den? 6-nya Den? Coba naik lagi ayat kelima tadi. Saat kamu mendengar apa? Bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup. Ada berapa? 6 juga. Ternyata banyak ya. Ciri-ciri yang sudah diberikan oleh Bapak Yahweh, asal kita teliti, di situ ada peninggalan, ya bisa dibilang ya jejak-jejak setan kali ya. Ya. Jadi melalui apa? Penyembahan melalui musik. Zaman sekarang, apalagi anak-anak muda, musiknya kata-katanya nggak jelas, ya. Kata-katanya, apalagi yang cuma asal cuap-cuap aja, ternyata itu menyembah kepada, kalau di sini seperti kepada patung emas yang dibuat oleh si Nebukadnezar, ya. Jadi hati-hati anak-anak muda, ya yang enggak cuma anak muda lah ya. Kadang-kadang kan orang tua yang jiwanya muda juga kan ikut-ikutan juga kan. Ikut-ikutan pokoknya nggak tahu oke asal ngomong apa, asal nyanyi apa. Setelah mendengar musik, bisa. Bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup. Setelah ada dibisikin sama setan ya. Lihat, bendanya mati. Ya, patung emasnya mati. Tapi saat bunyi nafiri, seruling, harpa, rebab, alat musik berdawai, alat musik tiup, baru terjadi penyembahan kepada ilah yang lain. Itu yang nantinya terjadi ketika kita balik lagi ke dalam Matius 16 nanti ya.
di Kaisarea Filipi. Ya. Jadi tadi pertama apa? Setan bisa masuk melalui firman yang ditambah dikurangi. Kedua, bisa masuk melalui kekayaan. Yang ketiga ini melalui penyembahan berhala, bisa melalui musik juga. Ya. Jadi hati-hati ketika pemimpin pujian juga saya ya. Juga saya ketika kita berada di atas mimbar ini hati-hati ya. Ini benar-benar merupakan dorongan atau gerakan dari Roh Bapa Yahweh atau bukan ya. Karena setan bisa menyaru dikit, diputar sedikit jadi ya. Itu yang kedua. Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Lalu setelah itu setan juga bisa masuk melalui kalau misalkan itu tadi kan melalui apa? Melalui ya bisa dibilang melalui hal-hal yang tidak kelihatan ya. Melalui hal-hal yang tidak kelihatan, tapi sekarang kita mau melihat lagi kalau setan yang udah langsung turun, langsung terjun ke lapangan, akibatnya seperti Goliat. Ya, setannya langsung turun langsung. Dia mau menunjukkan kuasanya, ya. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat keempat. 1 Samuel 17 ayat keempat sampai ke 7 nanti kita akan baca ya. Kita lihat angka 6-nya ada di mana. Seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta, 1 jengkal. Oke, 1. Topi tembaga ada di kepalanya, dia mengenakan baju sirah yang bersisik dan berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Suatu penutup tembaga ada pada kakinya dan lembing tembaga di antara kedua bahunya. Dan gagang tombaknya seperti balok tukang tenun dan mata tombaknya itu seberat 600 sikal besi, 2 namanya ya. Dan pembawa perisai berjalan di depannya. Sudah ada 2 angka 6. Satu lagi mana, Den? Coba lihat ayatnya yang naik lagi. Ayat kelima. Ya. Ayat yang kelima. Coba kita lihat ininya. Peralatannya. Apa? Topi tembaga. 1. Lalu kedua, baju zirah. Lalu yang ketiga, ayat 6. Penutup tembaga. Keempat, lembing tembaga. Lalu gagang tombak. And yang terakhir, mata tombak. Setannya nyerang langsung seperti Goliat menyerang Daud. Ya. Jadi ini adalah cara-cara yang harus kita jangan beri celah sama si setan. Ya. Kalau kita beri celah sama si setan, ya sudah tahu. Apabila manusia langsung melawan setan tanpa roh Bapa Yahweh pasti kalah, ya pasti kalah, ya. Oleh karena itu tutup. Khususnya melalui hal-hal yang tadi saya beritakan sebelumnya ya. Tutup celah-celah itu. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Bapak Yahweh ya. Apalagi di saat-saat yang semakin jahat seperti ini Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki pengakuan seperti yang diakui oleh si Petrus. Ya. Milikilah pengakuan seperti si Petrus, pengakuannya ya, bukan sikapnya ya. Kita kembali ke dalam kitab Matius 16 Bapak Ibu ya. Matius 16 ayat ke-13. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi. Saya coba cari Bapak Ibu. Kaisarea Filipi itu ada di mana? Ya, coba ada gambar tadi PowerPoint.
Bapak Ibu ingat ya, suku Dan tadinya dia dapat tanahnya di sini ya. Sebelumnya. Ini ya. Tadinya suku Dan dia dapat tanah di situ. Tapi ternyata terlalu kecil kata dia atau mereka. Akhirnya apa? Dia berusaha loncat ke tempat yang maha tinggi ke sebelah utara. Dia lompat kemana? Ke atas. Tuh, Dan. Itu yang dilingkarin. Itu Dan. Dan dia berusaha naik ke atas. Di atas itu ternyata ada apa? Kalau saya lihat di daerah Dan itu, daerah situlah ya, khususnya itu ada Bukit Hermon. Bukit Hermon, Bapak Ibu ingat lagu apa? Seperti minyak di kepala Harun, seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Dari Bukit Hermon situ, airnya mengalir menjadi sumber kehidupan di Israel. Air mengalir melalui mana? Danau Galilea. Ini ke bawah nih Bapak Ibu ya. Yang warna hijau dari Bukit Hermon mengalir ke Danau Galilea. Turun-turun sampai ke Sungai Yordan. Ya, firman Bapa Yahweh bagaikan air kehidupan. Nah, si Dan dia berusaha naik ke atas. Dan ternyata Kaisarea Filipi pun ada di daerah Dan. Coba gambar selanjutnya. Ya, tadi bagian atas ya Dan. Ternyata di sini Dan dengan Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi itu ada di daerah Dan. Ya, oleh karena itu tadi kan Yesua menanyakan, dia nanya sama Petrus, kira-kira menurut orang Kaisarea Filipi ini, siapakah anak manusia ini? Ya, jadi pada saat itu ya kita bisa membayangkan bahwa daerah Kaisarea Filipi ini, saya juga coba cari Bapak Ibu, Kaisarea Filipi ini dia memiliki penyembahan terhadap Dewa Pan, ya. Dewa Pan dia wujudnya seperti domba tapi dia memegang alat musik. Nah, seperti tadi kan yang saya bilang, patung Nebukadnezar bikin lebar 6 hasta, tinggi 60 hasta. Ketika ada bunyi-bunyian musik, nah si Dewa Pannya juga dia memegang alat musik. Nah, itu yang Tuhan Yesus nanyain sama si Petrus ya. Dan nanya sama Petrus, kira-kira nih di daerah yang menyembah berhala ini ya, kira-kira di daerah yang menyembah berhala ini siapakah aku ini? Ya, Tuhan Yesus nanya. Seperti kita semua di tempat ini, ya. Kita ditempatkan oleh Bapa Yahweh bukan di tempat yang semua orang penyembah Bapa Yahweh, ya. Kita ditempatkan di Bapa Yahweh khususnya di masyarakat sekitar yang kalau bahasa Indonesia majemuk. Ya, majemuk berarti ada berbagai macam kepercayaan, berbagai macam tingkah laku, kebiasaan, sama seperti si daerah Kaisarea Filipi ini. Ya, kita ditanya oleh Tuhan Yesus, kira-kira menurut mereka penduduk Ciputat ini siapakah Yesua itu? Itu adalah pertanyaan Yesua ya, kurang lebih yang ditanyakan oleh Yesua kepada si Petrus ya, kepada si Petrus ya. Tetapi pada saat itu ternyata Petrus menjawabnya dengan apa? Beberapa
mengatakan Yohanes Pembaptis. Beberapa yang lain Elia. Beberapa yang lain lagi Yeremia. Ya, perhatikan nama-nama orang ini. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Mereka adalah nabi atau orang-orang yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk melakukan perubahan. Ya, untuk melakukan perubahan pada zamannya. Ya. Orang-orang di sana mengakui ada nabi-nabi, ada orang-orang yang diutus oleh Bapa Yahweh. Tetapi tetap menyembah kepada yang namanya dewa-dewa atau penyembahan-penyembahan berhala. Ya, oleh karena itu nggak heran apabila kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tahu nama yang benar, tahu nama Yeshua, tahu nama Yahweh, tapi ya itu karena sudah, kalau bahasa Indonesia sudah mendarah daging, ya sudah mendarah daging. Aku ini sarjana teologi, aku lebih tahu dari kamu, ya katanya begitu. Ya, di sini dikatakan apa? Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu kira-kira pada saat dia membaptis Yeshua itu kira-kira umurnya sama, beda 6 bulan dengan Yeshua ya. 6 bulan lebih tua lah ya daripada Yeshua. Ya kurang lebih berarti umurnya sekitar 30, 31. Umur anak-anak muda, umur anak-anak produktif. Ya, orang-orang produktif. Lalu ada lagi Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah nabi yang sangat dihormati di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan dalam kitab Wahyu juga kalau ditafsirkan nantinya akan akan terjun langsung kepada bangsa Israel adalah Elia dan Musa. Jadi Elia inilah orang yang sangat ditakuti, yang sangat disegani di sana. Tahu, tapi nggak mau ada perubahan dari masyarakat di sana. Lalu satu lagi siapa? Yeremia. Yeremia kita tahu, coba ini Yeremia sering sekali dibacakan kan di tempat ini. Yeremia dia juga dipakai oleh Bapa Yahweh dari masa mudanya, bahkan dari sejak dalam kandungan ya. Coba Yeremia 1. Yeremia 1 ayatnya yang ke-4 sampai ke-10. Agak panjang, saya akan baca Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh, lihatlah aku tidak mengetahui cara berbicara. Karena apa? Aku masih muda. Namun Yahweh berfirman kepadaku, jangan berkata, aku masih muda, sebab engkau harus pergi kemanapun aku mengutusmu. Dan semua yang aku perintahkan kepadamu, engkau harus mengatakannya. Janganlah takut terhadap wajah-wajah mereka, karena aku bersamamu untuk membebaskan engkau, firman Yahweh. Dan Yahweh meletakkan tangannya dan menyentuh mulutku, dan Yahweh berfirman kepadaku, lihatlah aku telah menaruh firmanku di mulutmu. Lihat, pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, untuk meruntuhkan, membinasakan, menghempaskan, membangun, dan menanam. Yeremia dipakai oleh Bapa Yahweh menjadi nabi bangsa-bangsa. Dan ada pengakuan dari rakyat Kaisaria Filipi. Ya, kira-kira menurut orang-orang di Kaisaria Filipi ini siapakah Yeshua? Ya, tetapi jawabannya hanya di seputar
nabi. Hanya di seputar nabi-nabi saja yang ada dalam pemikiran mereka. Tetapi kita lihat di sini si siapa? Si Petrus. Coba ayat ke Matius 16 ayat 15. Masih ayat tadi. Matius 16 ayat 15. Matius 16 ayat 15, lanjutan yang tadi. Ayat 15-nya, dia berkata kepada mereka, Yesua berkata kepada mereka, dan kamu menyebut siapa aku ini? Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, engkaulah Hamasia, putra Elohim yang hidup. Ya, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Sebab apa? Daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di sorga. Ya. Ada satu pertanyaan, orang nanya, Pak, kalau saya sudah dibaptis dengan sesembahan yang lama, apakah saya perlu dibaptis dengan nama yang benar? Ada pertanyaan seperti itu. Tadinya saya berpikir begini Bapak Ibu. Orang ini sudah dibaptis dengan sesembahan yang lama, apakah perlu dibaptis dengan nama yang benar? Pertanyaan saya, tapi saya tidak tanyakan kepada orang tersebut, pertanyaan saya, kamu sudah tahu nama yang benar? Ya, nangkep ya? Dibaptis dengan nama sesembahan yang lama, apakah perlu dibaptis dengan nama yang benar? Sudah tahu nama yang benar, sudah tahu bahwa baptis itu adalah materai, kok perlu nanya? Ya, kecuali apakah pertanyaannya? Kecuali pertanyaannya, apakah saya setelah mengenal nama Yesua, saya harus dibaptis? Tok. Itu baru saya akan jawab panjang lebar. Tapi sudah tahu ini sesembahan lama, ini nama yang benar. Kira-kira perlu dibaptis dengan nama Tuhan yang benar atau tidak? Ya, saya tidak tahu itu pertanyaan menjebak atau enggak. Tapi sudah tahu nama Tuhan yang benar, kok masih ditanya perlu dibaptis enggak dengan nama Tuhan yang benar? Ya, kira-kira apa? Saya tidak mau menjawab di luar firman Tuhan. Ya, saya kasih aja ayatnya, baca aja Kisah Rasul 19, semua baca. Ya, ada pertanyaan lagi, dia balik nanya, saya tidak menemukan hubungan antara pertanyaan saya dengan perikop bacaan yang Bapak kasih. Padahal di situ jelas ya, bahwa kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesua. Ya. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi, ya. Jadi seperti yang tadi ini nih. Si daerah Kaisarea Filipi sudah tahu ada nabi yang mengajarkan supaya menyembah kepada Bapa Yahweh, tetapi mereka tetap menyembah kepada dewa atau ilah lain yang pada saat itu bernama dewa Pan. Nah, sudah tahu Bapa Yahweh ini memberikan keselamatan, sudah tahu bahwa Bapa Yahweh ini bisa memberikan kehidupan, tapi tetap di areanya mereka untuk menyembah kepada ilah yang lain. Dengan kata lain, bebal. Ya. Sudah tahu yang benar, ada nabi yang mau ini loh, yang bisa menyelamatkan kita, tapi tetap menyembah kepada sesembahan yang lama. Oleh karena itu, Yesua bilang, darah dan daging
tidak bisa menyingkapkan hal itu kepadamu selain Bapakku yang di surga. Ya, selain roh Bapa Yahweh di surga yang bisa menyingkapkan hal itu semua. Ya, jadinya saya melihat di sini ternyata memang menerima nama Bapa Yahweh, menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak bisa dipaksakan ya. Darah dan daging loh, darah dan daging maksudnya saudara-saudara atau mungkin kedagingan kita atau kemanusiaan kita tidak bisa menyingkapkan Yeshua, engkaulah juru selamatku, nggak bisa. Ya, banyak orang kan dengan iming-iming baptislah, baptis supaya pasti masuk surga. Ya, tapi ternyata setelah baptis kembali lagi kepada kubangannya yang lama, yang asli. Sama seperti daerah Kaisaria Filipi ini. Ya, oleh karena itu Bapak Yahweh memerlukan pengakuan bagi kita semua. Ya, jangan seperti di tempat ibadah ini kita alim, di tempat ibadah ini kita jaim, kita memuji menyembah kepada Bapak Yahweh, tapi ternyata di luar setelah kembali bergaul, menyatu dengan masyarakat sekitar, baliklah seperti tadi, seperti siapa? Nebukadnezar mendirikan patung emas. Lalu Goliat dengan keenam senjatanya. Lalu siapa lagi tadi? Lalu si Salomo dengan kekayaannya. Lalu si setan yang langsung berusaha masuk, menyerang langsung seperti senjata-senjata Goliat. Atau mungkin dengan cara yang santun, melalui firman yang benar dan bagus. Nah, itu dia bagusnya itu. Yang ditambahin 6-nya 1 itu loh. Ya. Ya kan sekarang kan juga sering lah kita, Bapak Gembala sering bercerita tentang apa? Yang katanya kitab-kitab akhir zaman itulah ya, kitab-kitab akhir zaman ya, saya sudah membuka satu ya. Satu, siapa itu, kitab apa waktu itu? Kitab Yasar. Kitab Yasar, memang kitab Yasar itu tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, tetapi benar nggak yang dinyatakan bahwa kitab Yasar yang sekarang ini ada itu adalah benar-benar kitab Yasar yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya sudah coba ngasih tahu, kalau dalam bahasa kerennya sekarang coba bongkar. Coba kasih lihat ya kesalahan daripada si kitab Yasar tersebut ya. Kalau agak-agak lupa nanti lihat lagi lah dalam khotbah saya yang berjudul Ya dan Amin. Ya, bisa dilihat lagi ya. Lalu kesalahan pertentangan antara kitab Yasar dengan kitab Yasar itu sendiri ya. Lalu yang sekarang sedang viral, ya saya juga nggak tahu itu yang memviralkan itu siapa. Tapi kitab Henok sekarang lagi viral lagi Bapak Ibu. Lagi viral lagi. Saya juga jadi pertanyaan, maksudnya pertanyaan, layak nggak saya kasih lihat di sini? Ya, Bapak Ibu kan pernah lihat nih kitab Yasar saya tampilin di sini. Sekarang pertanyaan saya, layak nggak saya kasih lihat kitab Henok di depan sini? Saya baca kitab Henok baru separuh. Baru separuh. Pernah ada yang baca? Nah, kalau belum pernah baca, belum milikin, saya cerita. Setengah dari kitab Henok itu mengajarkan tentang malaikat. Tapi apa? Malaikat jatuh. Malaikat jatuh itu siapa? Siapa malaikat jatuh? Ya, yang pasti bukan malaikat yang bekerja, yang apa?
yang sekarang sedang dipakai oleh Bapak Yahweh, ya. Jadi malaikat jatuh ya si setan itu. Ya, yang tadi saya tanyakan, layak nggak kira-kira saya tampilkan di sini? Ini saya baru baca separuh ya. Kitab yang membahas tentang setan. Kitab yang membahas, Bapak Gembala pernah bilang, malaikat yang jatuh itu mengajarkan ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Nah, kira-kira layak nggak membuka kitab Henok di sini? Setan mengajarkan ilmu kedokteran, ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Ya, kalau misalkan itu yang baru setengah saya baca ya. Sedangkan kita kan kemarin kita dari kitab Kejadian berapa? 37-nya kan mengenai keturunan si siapa? Si Esau, itu kita lengkap. Kenapa? Karena itu hanya daftar keturunan dan bukan daftar keturunan orang pilihan Tuhan. Nah, sekarang kok mau belajar lagi tentang si setan, kitab Henok. Coba kita lihat dari kitab Wahyu ya, ini mengenai jemaat di Tiatira. Wahyu 2 ayat ke-24. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Saya akan coba dalam kitab Lugas saya. Namun kepadamu dan kepada orang-orang selebihnya yang ada di Tiatira yang tidak berpegang pada ajaran itu dan tidak memperdalam apa yang disebut rahasia setan. Ya, rahasia setan nggak usah kita pelajari. Akhirnya apa? Setelah kita pelajari, oh hebat ya setan ya, hebat dong setan. Jadi kita tahu ini si Semiasa ini adalah pemimpin daripada para setan begini. Lancar cara menyampaikan tentang setan. Tetapi begitu menyampaikan tentang firman Tuhan, firman yang benar dan bagus. Dipoles sedikit supaya bagus. Ditambahlah 2 tumpukan roti yang terdiri dari 6, ditambah 1 tumpukan yang bagus. Ya, kalau kata orang kan supaya seimbang harus ada 3 kaki. Ya, jadi ditambah 1 lagi sama orang-orang sekarang lah, macam-macam. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus butuh pengakuan dari kita. Kita di dalam tempat ibadah dengan di luar tempat ibadah sama atau pura-pura suci di tempat ibadah ya. Ketika kita berada di dalam tempat ibadah ini, kita memang harus benar-benar memuliakan nama Bapa Yahweh. Namun ketika kita keluar dari tempat ibadah ini, apakah kita memang tetap mau memperkenalkan bahwa Yeshua adalah Hamasia saya, ya. Yeshua adalah Hamasia saya dan saya hanya akan memperkatakan apa yang tertulis, jangan yang tersirat, ya. Kalau tersirat kemarin dikatakan tersirat itu ya dari pikiran kita, cuman seolah-olah ada tertulis ya. Jadi tersirat itu seolah-olah tertulis. Padahal itu buah pemikiran. Ya, katakan sajalah seperti Bapak Gembala bilang, penafsiran saya. Ya. Jadi tidak perlu ditambah-tambah supaya bagus ya. Selain itu, kita balik lagi ke dalam kitab Matius 16 tadi. Ketika
Petrus menyatakan, engkau adalah Hamasia. Hamasia itu artinya apa? Mesias, sang Mesias. Juru selamat. Ya, kita tahu bahwa yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel adalah Mesias. Mereka menunggu Mesias yang bisa menyelamatkan. Nah, dari situ muncul Petrus menyatakan, Yeshua, engkaulah Mesiasku. Ya, engkau adalah Mesias. Yang menyatakan siapa? Bapakku yang di sorga. Akibatnya apa? Setelah ada pengakuan keluar dari si Petrus, Yeshua berkata dalam Matius 16 ayat 18, ini adalah buah ya ketika Petrus mau mengungkapkan bahwa Yeshua adalah juru selamatku. Dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus. Kok engkau adalah Petrus? Ya, saya coba cari Petrus itu dari bahasa Yunani Petros. Dalam bahasa Latin Petra. Dalam bahasa Ibrani atau Aram Kepa. Artinya adalah batu. Ya, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya, ya. Oleh karena itu dari penafsiran sini ajaran yang lain menyatakan bahwa Petrus ini sebagai pausnya yang pertama, ya, ketika saya sekolah SD apa SMP kan. Saya kan sekolah Katolik. Jadinya si Petrus ini diangkat sebagai paus yang pertama bagi mereka. Ini ayatnya mereka di sini, ya. Jadi apa? Petrus, engkau adalah Petrus, engkau adalah batu. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gereja-gerejaku, ya. Penafsiran yang kedua, di atas batu karang ini yaitu di tempat di Kaisarea Filipi itu secara langsung. Ya, jadi bukan hanya dari Petrus, tetapi dari tempat daerah Kaisarea Filipi itu juga terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan katanya di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Nah, Bapak Yahweh, kalau memakai kita tidak tanggung-tanggung. Ya, apabila ada pengakuan dari kita dan kita mau dipakai oleh Bapak Yahweh, ini yang terjadi. Dia akan pakai kita. Ya. Dia akan pakai kita dengan begitu luar biasa apabila memang kita mau bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan Yeshua HaMashiach, dengan Bapak Yahweh. Ya. Asal apa? Kuncinya satu. Dengan nama yang benar, kita mau akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah, ya, bisa dikatakan katanya si Petrus ini adalah batu. Batu memang dia memiliki sifat yang keras. Pokoknya aku akan bersama-sama dengan Yeshua sampai mati, ya. Bahkan tapi firman Tuhan mencatat juga kan kelemahan dia ketika Yeshua disalib. Si Petrus bilang, aku tidak kenal dia. Ya, bahkan dia menyangkal sampai 3 kali, ya. Ya itulah. Di sini firman Tuhan mencatat, dia menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita ambil, ya. Kekurangannya jangan kita tiru, ya. Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan sorga. Luar biasa, ya. Kunci kerajaan sorga akan diberikan kepada kita
apabila kita mau mengakui Yeshua HaMasyiah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, pertanyaannya seperti yang tadi saya tanyakan ya, di daerah Kaisarea Filipi, di daerah dimanapun kita ditempatkan oleh Bapa Yahweh, kita mau nggak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jangan seperti akhir-akhir kisah si Petrus, akhirnya dia menyangkal Yeshua. Tetapi di sini si Petrus ini luar biasa loh Bapak Yahweh ya. Kalau kita ambil sisi positifnya, dia sudah diangkat, lalu tadi di bawahnya dia dikatakan, nyala engkau setan, tapi dia tetap nggak ngambek. Dia tetap, oh Tuhan, ini adalah teguran bagi saya ya. Jadi firman Tuhan itu nggak harus benar enak secara daging. Tapi firman Tuhan, kalau itu memang benar berasal daripada Bapa Yahweh, pasti bisa membuat kita berubah. Cuman bagaimana cara kita menangkapnya. Kalau kita kekerasan, keras lawan dengan keras, ya udah pecah. Tapi apabila firman yang keras kita terima dengan hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu seperti air. Air akhirnya apa? Lama-lama meresap, batu itu airnya meresap ke dalam batu, lama-lama hancurlah batu tersebut ya. Jadi Bapak Yahweh pada pagi hari ini ya mengingatkan kepada kita semua ya, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika kita mau mengakui Dia, maka buah-buah itu akan ada dalam kehidupan kita. Ya, asalkan apa? Asalkan kita tetap deteksi, ini benar nggak nih? Berasal daripada Bapak Yahweh ya. Ya, jangan asal terima aja karena tadi kan yang katanya yang bagus-bagus itu yang ditambahin ya, penyembahan patung emas tinggi 60, lebar 6, ketika ada suara musik ditambahin baru setannya masuk ya. Ketika si Goliat dia memiliki tinggi dan juga persenjataan yang lengkap sebanyak 6, 6, 6, di situ setan juga mau coba cari celah. Ketika siapa lagi? Ketika Salomo dengan kekayaannya, kita lihat. Orang biasanya kalau dengan kekayaan jadi apa? Seperti kemarin sombong. Sombong akhirnya apa? Istri mulai banyak ya. Satu aja tuh. Ini mungkin duitnya cuma selepeh doang, masih banyak lah. Akhirnya tambah. Akibatnya apa? Israel pecah. Ya, akhirnya Israel itu akibat dari setan yang tidak disadari. Ya, tidak disadari akhirnya apa? Israel pun pecah. Jadi dua kerajaan, Israel dengan Yehuda ya. Dan yang tadi kita boleh pelajari Bapak Ibu ya. Ada dua susun roti. Kalau ada orang yang menafsirkan bahwa dua susun roti ini adalah PL perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Tapi kalau lihat dari komposisinya, satu susun 6, PL 39, PB 27 nggak masuk. Ya, nggak masuk. Tetapi dalam firman Tuhan ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itu coba digoyangin sama setan. Udah berdiri seimbang, goyang dikit, jatuh. Jatuh akhirnya apa? Dengan polesan sedikit firman Tuhan supaya bagus, tapi akhirnya mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat orang kalau bikin yang dari tanah liat tuh yang diputer tuh kayak guci gitu ya. Guci kalau misalkan kan pegangnya kan harus ini ya, harus rata gitu ya supaya bulat.
Tapi misalkan ada digoyang dikit aja, set, terhasilnya langsung merot-merot Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita ini lunak. Wah, aduh hatiku rapuh katanya. Hatinya lunak, digoyang sedikit langsung merot-merot hatinya. Ya. Begitu juga apabila kita tidak berjaga-jaga dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang disampaikan, hati-hati ya. Suku Dan ini dia langsung berusaha loncat dari tempat yang kecil, dia coba loncat ke atas, mencoba menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Coba kasih firman, coba kasih air yang berusaha mengairi, tapi ternyata yang kita harus sadari, apakah firman yang kita terima ini benar-benar berasal dari Bapa Yahweh atau firman yang ditambah dan dikurangi ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Mesias ya, hati-hatilah dalam kita menjalani kehidupan ini ya. Bapa Yahweh butuh pengakuan dari kita. Ya, ketika kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pun jangan sok ngatur Tuhan. Ya, ketika si Petrus ini sok ngatur Tuhan, Yesus bilang, "Nyahlah engkau setan." Dan saya yakin di situ bahwa bukan Petrus yang berkata-kata, tetapi roh setan yang berusaha masuk melalui si Petrus ya. Petrus yang sudah begitu luar biasa aja, dia bisa mengaku Yesus aja masih bisa dipakai oleh setan ya. Dia orang mesianik yang luar biasa, masih bisa dipakai setan. Tapi yang kita boleh pelajari saat ini adalah kita sebagai hanya cangkokan ya. Kita yang hanya dicangkok kepada batang yang utama ya. Hati-hati. Hati-hati ketika kita bersikap, ketika kita bertindak ya. Utamakan Bapak Yahweh. Apalagi Bapak Yahweh, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat kok ini Tuhan kok sengaja ya menempatkan saya kok di tempat yang menurut saya kok kayaknya kurang nyaman ya. Ya, ketika kita lihat juga kan dari ke-12 suku Israel, kok ada satu yang dia menyembah kepada berhala, yaitu suku Dan. Lalu kalau kita lihat dari 12 rasul atau murid-murid Yeshua, kok ada satu yang nyeleneh ya. Coba kita lihat satu ayat terakhir Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat yang ke 70, 71. 69 deh. Yohanes 6 ayat 69, 70, 71. Yohanes 6, belum kita buka, Yohanes 6 ayat 69 sampai 71. Dan kami telah percaya, nah ini juga sama nih pengakuan ya. Kami telah percaya dan telah mengetahui bahwa engkau adalah Hamasiah, putra Elohim yang hidup. Yesua menjawab kepada mereka, bukankah aku telah memilih kamu 12 orang ya. Ingat, 12 orang dipilih Yesua. Namun satu dari antara kamu adalah setan. Ya, Yesua yang ngomong, satu di antara kamu adalah setan. Ayat 71. Dan dia membicarakan siapa? Yudas Iskariot, anak Simon. Karena dia itulah yang akan mengkhianati dia, yakni seorang dari antara ke-12 muridnya. Ya. Jadi Bapak ya Tuhan Yesus sendiri untuk menggenapi rencananya ya seperti kemarin kan, untuk menggenapi rencana Bapa Yahweh, dia bisa melakukan segala sesuatu ya. Jadi untuk menggenapi karya penyelamatan dari 12 orang tadi, satu diantaranya setan, yaitu Yudas Iskariot ya. Jadinya ketika kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, seperti siapa? Doanya si Ayub ya. Selain pagari si setan kan dia dia mengadu sama Bapak Yahweh. Bagaimana Bapak Yahweh memagari kehidupan dia, memagari
keluarga dia, memagari kekayaannya si Ayub ya. Begitu juga dengan kita. Karena kita tidak tahu bahwa dari celah-celah itu kita harus melihat bahwa Yahweh pasti akan membantu kita menyelesaikan akan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Asal apa? Kita mau mengakui bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, puji Bapak Yahweh.